Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Muhammad Zafar Ramadan. Dengan saya Muhammad Zikri sebagai pemateri. Dengan saya Kaisa Azra Aulia sebagai pemateri. Dengan saya Syarifah Sawala Idrus sebagai pemateri. Dengan saya Aziz Azikru sebagai pemateri. Kami di sini akan membahas mengenai translokasi. Berikut pemaparannya. Translokasi merupakan perpindahan suatu segmen kromosom dari satu lokasi ke lokasi lainnya, baik di dalam kromosom yang sama maupun ke kromosom yang berbeda. Cara bagaimana proses terjadinya translokasi, seperti tekanan turgor. Akumulasi gula dalam flum menyebabkan air dari silem masuk ke flum secara osmosis, meningkatkan tekanan turgor. Ada juga aliran tekanan. Tekanan ini mendorong larutan gula mengalir ke bagian tanaman yang membutuhkan organ penyimpanan atau tumbuh, dikenal sebagai sink. Contohnya itu seperti akar, buah, dan biji. Selanjutnya itu kapan terjadinya translokasi? Terjadinya setelah fotosintesis, terutama saat ada cahaya dan daun menghasilkan gula. Tujuan daripada mutasi kromosom salah satunya ialah untuk menciptakan variasi genetik yang bisa membantu makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Translokasi juga bisa membantu menyesuaikan kerja gen sesuai dengan kebutuhan sel. Misalnya saat sel berada dalam tekanan lingkungan atau kondisi yang sulit, perpindahan gen ini membuat gen tertentu menjadi aktif dan inaktif. Dengan begitu, sel bisa tetap bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah. Selain itu, translokasi kadang menghasilkan kombinasi gen baru yang sebelumnya tidak ada. Kombinasi ini membuat munculnya sifat-sifat baru yang mungkin bermanfaat dalam jangka panjang. Hal ini bisa membantu proses evolusi, di mana makhluk hidup itu akan menjadi lebih kuat atau lebih cocok dengan lingkungannya. Jadi, walaupun translokasi mutasi ini sering dikaitkan dengan penyakit seperti kanker, sebenarnya ada juga sisi positifnya. Mutasi ini bisa menjadi secara alami bagi tubuh untuk mudah beradaptasi, menciptakan keragaman, dan melaksanakan kelangsungan hidup. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor apa aja sih yang membuat proses translokasi itu dapat terjadi. Perlu kita ketahui dulu sebelumnya kalau misalnya proses translokasi ini dapat terjadi dari dalam tubuh atau endogen dan dari luar tubuh atau eksogen. Kita akan membahas dulu faktor yang pertama dari dalam tubuh atau endogen. Yang pertama ada kesalahan saat meiosis atau mitosis, terutama saat pembelahan sel dan penyilangan kromosom. Terus yang kedua ada ketidakstabilan genom akibat mutasi gen pengatur siklus sel. Nah, yang ketiga ada rekombinasi DNA abnormal yang menyebabkan bagian kromosom berpindah tempat. Yang kedua, faktor eksogen atau dari lingkungan luar atau dari luar tubuh. Yang pertama ada paparan radiasi nih. Kayak misalnya kita ketahui radiasi sinar X atau radiasi gamma yang bisa merusak DNA dan memicu translokasi itu sendiri. Terus yang kedua ada zat kimia mutagenik seperti benzena, pestisida atau asap rokok. Yang ketiga ada infeksi virus tertentu seperti HPV atau virus Epstein-Barr yang bisa mengganggu materi genetik. Yang terakhir ada kemoterapi dan terapi radiasi yang digunakan untuk pengobatan kanker juga bisa menyebabkan perubahan kromosom atau proses translokasi itu dapat terjadi. Pengaruh setelah translokasi terjadi. Pertumbuhan tanaman terdukung. Organ-organ seperti akar, tunas, dan buah mendapatkan energi. Yang kedua itu pembentukan organ penyimpanan. Gula disimpan dalam bentuk pati di akar, misalnya wortel, umbi, kentang, atau biji. Itu misalnya padi. Itu yang ketiga, ketahanan tanaman meningkat. Itu tanaman bisa mengatur distribusi energi ke bagian yang mengalami stres atau luka. Kesimpulan translokasi. Translokasi adalah proses perpindahan zat-zat yang disintesis dalam tumbuhan, terutama gula, dari tempat pembuatannya ke bagian lain tanaman melalui jaringan floren. Translokasi ini sangat penting untuk memastikan semua bagian tumbuhan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme.
poin-poin tentang translokasi, yaitu translokasi adalah perpindahan zat. Translokasi, apa yang disebut dengan perpindahan zat? Translokasi adalah proses di mana zat-zat yang disintesis seperti gula dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dalam tumbuhan. Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu gula sebagai bahan utama. Apa itu gula sebagai bahan utama? Yaitu gula yang dihasilkan selama fotosintesis di daun adalah bahan utama yang ditranslokasikan. Tetapi zat-zat lain juga dapat dipindahkan. Sekian pemaparan dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.